Tiga pemain Real Madrid pulih jelang laga kontra Manchester City. Real Madrid mendapatkan tenaga tambahan jelang pertandingan semifinal Liga Champions ketika mereka melawan Manchester City pada Rabu dini hari. Sebelumnya ada kekhawatiran terhadap tiga pemain penting Los Blancos. Mereka yakni Casemiro, David Alaba, dan juga Ferland Mendy. Casemiro telah melewatkan pertandingan Real Madrid dengan Osasuna karena masalah otot. Tetapi kini Casemiro telah menjalani latihan di gym. Hal serupa dilakukan oleh David Alaba. Alaba sudah berlatih dengan bola pada minggu pagi. Sementara Ferland Mendy sudah berlatih dengan rekan-rekannya. Ia kemungkinan besar akan masuk ke dalam line up dan diturunkan saat berhadapan dengan Man City. Neymar kecewa pendukung PSG tak rayakan gelar Ligue 1 Prancis. Pemain depan PSG yakni Neymar mempertanyakan pendukung klub karena meninggalkan stadion lebih awal sebelum mereka mengamankan gelar Liga 1 Prancis di kandang sendiri setelah bermain imbang 1-1 melawan Lens. Tambahan poin ini cukup untuk mengamankan gelar ke-10 milik PSG, tetapi Old Trafford Club meninggalkan pertandingan dengan 15 menit tersisa, alih-alih merayakan dengan para pemain. Persembahan gelar untuk PSG sejarah bagi Pochettino. Malam bahagia terpajang dalam raut wajah pelatih Mauricio Pochettino. Kerja kerasnya bersama PSG berujung pada gelar Ligue 1 Prancis musim ini. Kegembiraan bersemayam dalam gestur pelatih berusia 50 tahun, bahkan menegaskan kemenangan ini tak lepas dari hasil dan kerja keras bersama timnya. Ia pun mempersembahkan gelar ke-10 untuk para fans dan juga untuk klub. Secara total Pochettino sudah meraih 4 gelar yakni Ligue 1 Prancis, Coupe de France, Trophée des Champions, dan juga Piala Super Prancis. Jose Mourinho jagokan Inter Milan juara Liga Italia. Meski timnya menelan kekalahan pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho, berharap sang rival Inter Milan mampu memenangkan perlombaan meraih gelar Serie A pada musim ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, manajer asal Portugal itu menyebut mantan timnya Inter Milan berada dalam performa luar biasa dan tak menutup kemungkinan bahwa Inter bisa kembali mempertahankan gelar Scudetto musim ini. 5 tim Italia terancam terdegradasi ke Serie B. Perlombaan untuk menghindari degradasi di pentas Serie A jelang akhir musim ini semakin terbuka lebar. Ada 5 tim dengan selisih 8 poin dan 2 diantaranya memiliki 1 pertandingan di tangan, sehingga derby Genoa bisa menjadi penentu siapa yang terdegradasi. 5 klub yang terancam terdegradasi adalah Sampdoria, Cagliari, Salernitana, Genoa, dan juga Venezia. Atmosfer ruang ganti Manchester United seperti bencana. Manchester United semakin terpuruk usai kekalahan dari Arsenal 1-3. Ex-bintang Manchester United yakni Paul Scholes mengungkapkan suasana ruang ganti Setan Merah sangat buruk. Scholes mengungkapkan fakta ini di balik layar dari hasil percakapannya dengan Jesse Lingard. Sementara itu manajer Inter Manchester United yakni Rangnick tidak memungkiri bahwa ruang ganti timnya sangat muram. Ia pun juga merasa kesal karena ada beberapa pemain yang tidak menjalankan instruksinya, sehingga mereka tidak bisa membuat pola serangan sesuai yang telah disampaikan di ruang ganti. Liverpool tembak City, Everton masuk zona degradasi. Liverpool sukses menekuk rival sekota mereka yakni Everton dengan skor akhir 2-0. Dalam pertandingan Liga Inggris yang bertajuk Derby Merseyside tersebut, The Reds memecah kebuntuan lewat aksi gol dari Andy Robertson sebelum Divock Origi menciptakan gol tambahan. Berkat hasil tersebut, Liverpool tetap berada di peringkat kedua klasemen dengan torehan 79 poin dan kembali terpaut 1 poin dari sang pemuncak klasemen yakni Man City. Sementara itu bagi Everton kini turun ke posisi 18 dan berada di zona degradasi. Tuchel sebut kemenangan atas West Ham penting bagi mentalitas Chelsea. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengatakan kemenangan atas West Ham United pada lanjutan Liga Premier Inggris sangat diperlukan untuk melepas tekanan yang disebabkan oleh penampilan buruk tim baru-baru ini. The Blues telah kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya pada semua kompetisi di Stamford Bridge. Mereka kebobolan 11 gol dalam prosesnya. Namun pada laga derby London kontra West Ham United, catatan buruk itu akhirnya terhenti. Christian Pulisic menjadi penentu kemenangan 1-0 atas West Ham United.
Divock Origi jadi juru kunci Everton. Divock Origi dimainkan pada menit ke-60 menggantikan Naby Keita, dan Liverpool sukses memecahkan kebuntuan 2 menit berselang lewat gol dari Andre Robertson. Origi kemudian membuat publik Anfield bersorak 5 menit sebelum waktu normal habis. Pemain asal Belgia tersebut menanduk bola pantul tendangan salto dari Luis Diaz di kotak penalti. Gol Origi sekaligus mengakhiri perjuangan Everton dalam derby Merseyside pada kali ini, dan Liverpool keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0. Origi menorehkan rekor tersendiri lewat golnya terhadap gawang Everton. Opta mencatat penyerang berusia 27 tahun tersebut sudah mengoleksi 6 gol dari 11 derby Merseyside di semua kompetisi. Jumlah gol Origi ke gawang Everton 2 kali lebih banyak daripada golnya melawan tim-tim yang lain. Pioli rayakan kepastian AC Milan amankan tiket Liga Champions. Pelatih AC Milan Stefano Pioli merayakan comeback timnya dengan berhasil mengalahkan Lazio 2-1 dalam lanjutan Serie A Italia. Dan hasil ini pun sekaligus mengamankan tiket berlaga di Liga Champions pada musim mendatang. Kemenangan di Stadion Olimpico Roma juga menjaga peluang Scudetto tetap terbuka lebar. Secara matematis, AC Milan saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 74 poin dan sudah pasti lolos ke ajang Liga Champions musim depan. Namun yang tak kalah penting adalah menjaga persaingan dengan Inter Milan tetap sengit dalam perburuan Scudetto. Inter memiliki 1 pertandingan di tangan dan akan menjalani laga tandang di kandang Bologna pada Kamis dini hari. Lagi Barcelona tersungkur di kandangnya sendiri. Barcelona kembali tersungkur di Stadion Camp Nou setelah dibekap Eintracht Frankfurt dan juga Cadiz. Barcelona kini dipermalukan oleh Rayo Vallecano 0-1 di laga tunda Liga Spanyol. Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk performa Blaugrana di laga kandang di semua ajang dengan kekalahan beruntun sebanyak 3 laga. Ini menjadi performa kandang terburuk Blaugrana di semua ajang sejak musim 1998-1999. Tak hanya itu, kegagalan memetik poin di laga ini membuat Blaugrana gagal menjauh dari kejaran Sevilla yang berada di peringkat yang ketiga. Mimpi buruk penalti Jorginho kini berlanjut. Pemain internasional Italia Jorginho melanjutkan mimpi buruk dalam eksekusi penalti pada musim ini. Padahal sebelumnya pemain berdarah Brasil tersebut dipercaya sebagai pengambil penalti karena eksekusinya yang baik. Saat masih membela Napoli, ia jaminan menghasilkan gol dari titik putih. Begitupun di tim Azzurri. Pada awal kepindahannya ke Chelsea, Jorginho tetap mempertahankan status hingga final Euro 2020 kemarin. Namun sejak kegagalan dalam adu penalti melawan timnas Inggris, dia telah membuat kesalahan demi kesalahan dan terlihat kehilangan percaya diri dalam mengeksekusi penalti. 2. Kegagalan penalti melawan Swiss secara efektif membuat Italia tersingkir di Piala Dunia. Terakhir, Jorginho nyaris membuat Chelsea gagal mengamankan kemenangan di Liga Premier Inggris musim ini setelah penaltinya ke gawang West Ham United gagal. Barcelona kalah 3 kali beruntun di Camp Nou Stadium. Barcelona menderita kekalahan dari Rayo Vallecano dalam ajang La Liga Spanyol. Hasil buruk tersebut membuat sang pelatih Hernandez sangatlah marah. Usai pertandingan, pelatih Barcelona yakni Xavi tidak bisa membunyikan kekesalannya. Dia tidak habis pikir timnya bisa 3 kali kalah beruntun di kandang sendiri. Xavi juga menyesalkan peluang-peluang Barcelona yang terbuang sia-sia. Menurutnya tim asuh hanya bisa menang andai bermain lebih efektif. Down deal Antonio Rudiger sepakat ke Real Madrid. Manajer Chelsea Thomas Tuchel akhirnya memastikan bahwa bek andalan timnya yakni Antonio Rudiger dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Kontrak Rudiger bersama Chelsea akan habis di tanggal 30 Juni 2022 mendatang dan hingga kini belum ada kontrak baru yang disepakati oleh kedua belah pihak. Rudiger pun kini dipastikan akan pindah klub secara gratis pada musim panas mendatang. Manchester United dan Real Madrid dikabarkan menjadi 2 peminat yang paling serius. Lebih lanjut, Tuchel juga mengakui bahwa dirinya dan Chelsea akan sangat merindukan kehadiran dari Rudiger yang menjadi sosok paling penting di lini belakang.
Terbaru kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Antonio Rudiger kini telah sepakat untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Dia kini telah setuju dengan kontrak berdurasi 4 tahun bersama El Real dan dia akan pindah pada musim panas dengan status pemain gratisan. AC Milan ikut berlomba untuk dapatkan Lukaku. AC Milan dilaporkan telah bergabung dengan perlombaan untuk striker Belgia yakni Romelu Lukaku. Peluang itu semakin besar karena AC Milan dikabarkan akan pindah ke pemilikan dari pemilik saat ini yakni Elliott Management. Pemain berusia 28 tahun tersebut kesulitan untuk mencetakkan gol sejak kembali ke Stamford Bridge dari Inter Milan dengan harga yang mencapai 97 juta pounds. Setelah mengungkapkan dalam sebuah wawancara pada akhir tahun yang lalu bahwa dia tidak senang dengan situasinya di Chelsea, ditambah dengan Lukaku yang juga kesulitan mendapatkan waktu bermain secara reguler, kini Chelsea akhirnya berencana untuk mengurangi kerugian dengan melepas sang penyerang pada musim panas. Barcelona incar Angel Di Maria. Angel Di Maria berhasil membawa PSG meraih banyak gelar juara, tetapi semuanya di ajang pentas domestik. Namun kini sepertinya Di Maria dan PSG akan segera berpisah. Pasalnya kontraknya di klub tersebut akan berakhir pada musim panas ini. Angel Di Maria memang sudah berumur. Sekarang ia sudah berusia 34 tahun, namun pesonanya masih memikat untuk beberapa tim. Dan salah satunya adalah tim raksasa Juventus yang kini tertarik untuk menampungnya. Tetapi kini Juventus menghadapi masalah serius dalam perburuan dari Angel Di Maria tersebut. Sebab kabarnya ia juga diincar oleh raksasa La Liga Spanyol yakni Barcelona. Sport melaporkan bahwa Barcelona melihat ada peluang untuk bisa membajaknya dari PSG. Barcelona ingin memperdalam skuadnya setelah tampil inkonsisten di akhir musim ini. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.